Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sedaya nih Bu guys. Biasanya kalau salam pertama itu masih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Saya buka dulu ya Bapak Ibu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وكل من اتبع الهدى إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, sehat sedaya Ibu Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, selayaknya ucapan yang senantiasa diucapkan dan diajarkan oleh para ulama ketika kita mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan syukur kita, syukur niku napa Bapak Ibu? Berterima kasih. Berterima kasihnya kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, kalau kita buka di dalam firman Allah, di dalam surah Ibrahim. Surat Ibrahim niku surat kepinten Ibu, Bapak? Ke-14, gitu nggih. Surah yang ke-14 ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini sering kita dengar Bu ya. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum, kalau ada lafaz lam yang pendek itu menunjukkan lam mutaukid kalau dalam bahasa Arab. Yang menunjukkan kalau lam panjang artinya apa Bu? Lam. La ilaha illallah. Dulu pernah kita bahas ya. La ilaha illallah. La itu artinya lamun nafiyah yang menunjukkan tidak. Kalau lamnya panjang. Nah, ternyata bahasa Arab itu uniknya di sini. Kalau kita nggak belajar benar bahasa Arab, nggak belajar benar minimal baca Quran, Pak ya. Karena baca Quran itu kan pahalanya luar biasa, Bapak Ibu ya. Setiap hurufnya pinter Ibu. 10 kebaikan ya. Masya Allah. Itu jenengan paham arti napa mboten sudah dapat pahala. Karena hadisnya man qara'a harfan. Barang siapa yang membaca, bukan mantala, bukan man yatlu, bukan mereka membaca dan mengkaji Bu, tetapi baru sekedar apa tadi? Membaca. Makanya mukjizat Al-Quran itu kita tahu artinya atau tidak, kita tahu maknanya atau tidak, sudah dapat menenteramkan hati kita. Nah, la in syakartum la azidannakum. Artinya lamu taukid di sini surat Ibrahim ayat pinten tadi Bu? 7 nggih. Surah Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum, dan jika benar kalian sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya kepada kita. Masya Allah. Nah, Mas lah aku kira syukur Mas. Tapi kok nggak ditambah nikmatku sama Allah? Oh, motor neng omah ya kurs tunggal gitu Pak ya. Rumah ya ket dhisik gitu-gitu aja gitu ya.
Orangnya beda nih Mas, misalkan kayak gitu Ibu. Ternyata syukur itu Bapak Ibu, bertambahnya di sini kata para ulama adalah bertambahnya nilai keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Mungkin motornya masih satu gitu ya. Tetapi Masya Allah, motor yang satu dapat menghantarkan kita menuju majelis ilmu. Ingat Bapak Ibu, kita mungkin bisa membeli segala hal yang kita inginkan ketika kita punya duit gitu Bu ya. Jenengan punya duit Pak Ibu, jenengan mau setiap hari teng hotel bubuk nih Bu, bintang 5 pernah Bu? Oh dereng. Alhamdulillah Bu. Jenengan kalau teng hotel bintang 5 Bapak Ibu, itu kalau jenengan tidur di kasurnya, kadang-kadang bangun-bangun enggak. Pernah ke jamaah yang, mohon maaf, naudzubillah ya, semoga Allah jaga, yang punya penyakit tulang Pak. Itu kan terapinya tidur di dia Pak Bu, tempat yang datar ya. Biar apa? Untuk meluruskan tulang di bagian belakangnya. Itu Masya Allah. Ternyata murah Pak. Cara Allah itu untuk menyembuhkan yang larang berobatnya. Gitu ya. Nah, Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin kita bisa beli hotel dengan harga yang begitu mahal ketika kita punya duit. Tetapi sekali lagi, nikmatnya kita bisa tidur, siapa yang memberi? Allah. Mungkin kita bisa, Bu, Bapak, untuk beli makanan terlezat di dunia, gitu ya, ketika kita punya duit, gitu. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iyadu billah, ada sebagian orang, ada sebagian jamaah kita, barangkali yang pantangan makan daging kolesterol, misalkan, ya. Makan kacang asam urat, gitu ya. Minum manis-manis dikit sudah gula, wah itu loh. Makanya kenikmatan itu terletak ketika Allah memberikan ketentraman dalam hati kita untuk melaksanakan setiap aktivitas hidup yang telah Allah hamparkan kepada kita. Masya Allah. Sekali lagi, bahwa kita bisa membeli hotel barangkali, kita bisa beli tempat tidurnya, tapi kenikmatan tidur siapa yang memberi Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur kita ini akan ditambahi nikmatnya oleh Allah, bukan hanya sekedar masalah kuantitas, bukan sekedar masalah jumlahnya. Mungkin sekali lagi motornya masih satu, tetapi satu motor bisa menghantarkan kemana-mana tempat yang Allah ridhoi. Masya Allah. Itu nanti itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi kita masih hidup, perbanyaklah saksi untuk kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bisa buka di dalam surah Yasin ayat yang ke-65. Allah berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim." Akan ada satu masa Bapak Ibu, ketika mulut kita ini akan dikunci sama Allah. Sekarang bisa ngapusi ke sana ke sini Bu ya. Masya Allah. Besok satu waktu Allah akan hadapkan kepada kita ala kulli ma kunta ta'mal, untuk mempertanggungjawabkan setiap amalan yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat ketika wajah kita di hadapan sama Allah, demi Allah, mulut kita dikunci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cep gitu Bu, gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Allah tanya, kemana kamu dulu di dunia? Gitu loh, Masya Allah. Coba Bapak Ibu, kita hari ini muhasabah ya. Kita kan momennya tahun baru ini Bu. Bapak, muhasabah ngertos Pak, Ibu? Introspeksi diri gitu loh. Nanti Allah akan tanya hari ini, bagaimana kondisi sekali lagi yang terdekat dengan kita Indonesia Bu, sesama Indonesia aja. Kemarin yang banjir barangkali, gak jauh dari Solo Bu. Saudara-saudara kita, jembatan Mojo ke timur, Masya Allah. Itu kemarin diuji banjir. Itu kita, kalau di rumah kita nggak banjir, kita harusnya apa yang kita lakukan? Bersyukur. Rumah masih bisa kita buat sholat. Rumah masih bisa kita buat ngaji bareng keluarga. Rumah masih bisa kita gunakan untuk beribadah. Saudara kita yang terkena banjir di saat itu, wallahi barangkali kita masih tertidur lelap, saudara kita masih bersih-bersih rumahnya. Masya Allah. Lebih agak jauh lagi, saudara-saudara kita di Cianjur kemarin Bapak Ibu, yang barangkali mereka
di siang harinya masih kumpul sama keluarganya. Di sore harinya ada anak yang sudah terpisah dari keluarganya. Ada bapak yang pengen bekerja keluar dari rumahnya, ternyata sampai balik pengen membawa rizki yang ia bawa, ternyata sampai rumah rizki yang ingin ia sampaikan kepada keluarganya. Keluarganya sudah dipanggil, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kenikmatan syukur yang harus kita syukuri. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani, dua nikmat. Magbunun, yang sering manusia itu terlupa, Bapak Ibu. Ingat-ingat ya, dua nikmat yang sering kebanyakan magbunun fihi ma katsirun minan nas. Kebanyakan manusia itu lupa. Apa Bapak Ibu kira-kira? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan apa? Waktu luang. Masya Allah. Hari ini kita sekali lagi harus bersyukur betul. Allah, sekarang Bu, momen ya Bu ya. Malam Ahad gitu ya. Barangkali ada yang 1 pekan sudah bekerja. Malam Ahad ya biasanya untuk weekend gitu ya. Kalau ditanya sekali lagi, oh kita pilih seneng-seneng sama keluarga, benar Bu ya. Tapi Masya Allah, keluarga yang hebat itu, keluarga yang cerdas itu, barangkali yang ada di sebagian orang memandang, waktu seminggu wes gue kerja, bareng malam minggu, aku ngaji, gitu ya Bu ya. Nah, kalau kita ditanya mungkin karena dunia kita belum ditampakkan oleh Allah setiap balasannya gitu ya. Mungkin belum ternilai balasannya di sisi Allah hari ini. Tetapi yakin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, duduknya kita di tempat ini, sekali lagi, duduknya kita, keluarnya bensin kita dari rumah kita menuju tempat yang mulia, sendal jepit yang kita gunakan, itu Masya Allah, semuanya jadi saksi di hadapan Allah. Yauma nakhtimu ala afwahihim. Ada satu hari Allah akan tutup rapat-rapat mulut kita. Yasin ayat itu tadi 65 gitu ya. Wa tukallimuna aydihim, yang berkata sama Allah, yang bersaksi justru apa Bapak Ibu? Aydihim, tangan-tangan mereka. Berarti tangan kita nanti bisa berbicara enggak? Bisa, dengan izin Allah. Lah kita orang ngomong masuk, oh belum gitu ya. Ini kita bicara nubuah, kita bicara syariat, kita berbicara iman yang kelak pasti akan kita jumpai di sisi Allah. Yakin dulu, Bu. Yakin, gitu ya. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki kita yang kita gunakan untuk hadir di majelis ilmu, berjalan di tengah malam. Sekali lagi, kalau ditanya, oh pilih nyantai-nyantai di rumah, benar Bu ya? Oh pilih tidur di rumah. Tapi Masya Allah, sekali lagi, kita hari ini dikumpulkan oleh Allah, menuntut ilmu, tadi hujan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan langkah-langkah kaki kita menuju majelis yang mulia ini. Sekali lagi kita syukuri, mudah-mudahan tempat ini menjadi saksi bahwa kita pernah berjamaah, kita pernah bermajelis bersama, dan semoga jamaah yang kita hari ini jumpai berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk materi, saya ingin ingatkan Bu, Bapak, hari ini malam ini Pak, 00.00, saya sarankan pilih bubuk enak Bu ya. Gak ada yang spesial loh, sekali lagi, gak ada yang spesial apa? Tahun baru. Oh tahunnya baru bener, tapi jatah umur yang Allah berikan kepada kita semakin berkurang. Allah itu Pak, Bu, kalau seandainya sekali lagi Allah tampakkan kepada kita umur kita mungkin 2 hari lagi, barangkali Allah telah maktumkan, telah Allah umumkan bahwa 2 hari lagi. Oh jangan nama saya, karena yang ngomong itu ya hisapnya banyak lah. Oke, mungkin di luar sana 2 hari lagi meninggal dunia, apa yang dilakukan? Wes ra kerja Bu. Saya yakin Bu ya. Wes ra golek duit lagi gitu ya. Habis waktunya di masjid, baca Quran gitu ya. Istighfar yang banyak, karena 2 hari lagi nyawaku akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jangan pernah dengar kisahnya Freddy Budiman. Freddy Budiman, ya. Seorang bandar narkoba yang dihukum hukuman mati Bu.
Masya Allah. Dihukum dengan hukuman mati. Masya Allah. Itu seorang bandar narkoba. Masya Allah. Bukan cuma sekilo, 2 kilo, Bu. Bertonton luar biasa. Untuk menghancurkan generasi di negeri ini. Itu kata Ustadz Fatih Karim. Saksi mata beliau. Dikirimkan untuk diundang. Ngasih motivasi. Kalau gembong narkoba kelas kakap, Bu, beda sama kelas cedol. Oh, beda. Hukumannya enggak. Hukuman sepele, Bu, ya. Penjaranya ya beda gitu ya. Mungkin di mana? Cilacap itu? Nusa Kambangan mungkin ya. Itu sudah bandar-bandar narkoba dan sebagainya gitu ya. Kelas kakap. Naudzubillahi min dzalik. Itu Masya Allah. Kata Ustadz Fatih Karim, selama Ustadz Fatih Karim mengisi, ada seseorang, ya Ferdi Budiman ini, Masya Allah, berpakaian putih, jenggotnya sudah mulai mutih, dari awal kajian sampai akhir, nangis terus, Bu. Siapa tadi? Ferdi Budiman, Masya Allah. Itu kata Ustadz Fatih Karim, tanya kepada sipil penjara, siapa orang itu? Kata sipir penjara, itu namanya Ferdi Budiman. Boleh saya ketemu? Nggak boleh, Ustadz. Karena malam ini juga akan ada penetapan hukuman bahwa vonis akan dijatuhkan kepada saudara Ferdi Budiman. Masya Allah. Dari saat itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggillah putusan oleh Ferdi Budiman saat itu, saudara Ferdi Budiman, berikut kami paparkan kejahatan-kejahatan Anda, bentuk kriminal yang telah Anda lakukan, maka hakim dengan ini memutuskan hukuman mati selama 2 hari ke depan. Insya Allah, Bu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita malah lebih ngeri, Bu, gitu ya. Karena masih misteri gitu loh. Waliyahdubillah. Kan di dalam hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullah itu mengumpulkan hadis-hadis, saya lupa hadis nomor keberapa, tapi di antara hadis yang saya baca, fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada seseorang di antara hamba Allah yang sehari-harinya itu terus dia habiskan untuk amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata, Bapak Ibu, hadis ini cukup panjang. Allah catat takdir untuk hamba ini. Ternyata di akhir hidupnya, justru ketika akhir, sebelum Allah wafatkan, mengamalkan amalan penduduk neraka, sehingga ketika Allah wafatkan ternyata sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Masya Allah. Nah, kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna. Moga sarang-sarang, Bu. Allahumma inni. Ini itu kalau kita doa sendiri, Bu. Tapi kalau kita bersama-sama, Bapak Ibu, maka kita ganti inna, gitu ya. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma, ya Allah, inna, sesungguhnya kami, ya Allah. Karena doa kita bareng-bareng, Bu. Kalau nanti Bapak, Ibu mau doa sendirian, Allahumma inni. Kalau sendiri, Bu, ya. Ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepada Engkau, ya Allah, husnul khatimah. Husnul itu apa? Yang baik. Al-khatimah itu apa? Penutup. Artinya kematian yang baik. Masya Allah. Wa na'udzubika, kalau doa sendiri, wa a'udzubika. Ngatan, Bu, ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim niku lho. Tapi kalau ini wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau, ya Allah. Apa? Min, dari su'il. Su' itu apa? Buruk. Al-khatimah, penutup yang buruk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke Ferdi Budiman. Akhirnya Bapak Ibu, ternyata Ferdi Budiman memohon kepada jaksa hakim yang paling agung saat itu. Terima kasih hakim yang telah membacakan putusan pidananya kepadaku. Bolehkah aku memohon beberapa persyaratan yang ketika telah ditawari oleh majelis hakim saat itu. Kemudian boleh silahkan disampaikan yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tolong izinkan aku membuka mataku sebelum
hukuman mati itu dilesatkan kepada diriku. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, izinkan diriku sebelum aku dihukum mati saat itu untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akhir kalam La ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir kalamnya, Bapak Ibu, kalau kita ada keluarga kita mungkin sudah koma, sudah mendekati ajal, kan kelihatan Bu ya. Kalau orang yang ya sebagian orang mungkin ada perasaan akan meninggal itu, dampingi Bapak Ibu kita. Kalau yang punya Bapak Ibu dan akan meninggal. Di mana anaknya? Ketika dahulu seorang orang tua mendidik seorang anak agar supaya orang tua menginginkan satu hal, anak solih, anak solihah, yang ketika di akhir hayat seorang orang tua ini untuk dapat ditalkinkan. Ditalkinkan ini gimana Bu? La ilaha illallah. Terus la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau sudah berucap la ilaha illallah sang calon mayit, maka stop, nggak usah bicara apapun. La ilaha illallah, alhamdulillah. Oh, nggak jadi Bu. Tapi kalau sudah la ilaha illallah, maka cukup. Kalau nanti berucap yang lain lagi, talkinkan lagi. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa yang akhir kalam yang diucapkan la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Anda tahu Freddy Budiman? Di saat itu 2 hari masih khatam Bu. Kurang lebih wallahu alam. Ini ceritanya 2 hari khatam 7 kali atau selama di penjara sebelum dieksekusi mati khatam 7 kali, Masya Allah. Kita khatam pinten Bu, Bapak? Setelah Ramadan khatam berapa kali? Atau pas Ramadan toh? Masih bersyukur alhamdulillah kalau masih Ramadan khatam. Nah, Ramadan nggak khatam. Gitu ya. Makanya hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya putusan hakim telah diputuskan. Di saat itu, Saudara Freddy Budiman, hukuman telah diputuskan, silahkan menuju di prosesi hukuman mati saat ini. Anda tahu Bu, Bapak, kalau orang dihukum mati, kelas kakap itu, maka 10 orang penembak jitu mengambil pistol satu-satu, acak Bu, Bapak. Gak ada yang tahu di mana peluru itu berada di salah satu di antara 10 pistol itu. Ya. Yang nembak siapa tadi? Penembak jitu. Oh enggak, penembak anak-anak, biar meluput itu. Enggak, no lucu, enggak Bu ya. Tapi yang nembak siapa? Penembak jitu. 10 pistol yang sudah berpeluru salah satunya itu diambil semuanya. Freddy Budiman dalam hitungan 10, 9, 8, 7, 6 itu dibuka kemudian matanya karena dia ingin melihat dosa yang begitu banyak pernah ia lakukan kepada negeri ini, Masya Allah. Dia sesali betul Bapak Ibu. Itu Masya Allah. Kemudian 5, 4, la ilaha, 3, 2, 1, la ilaha illallah, sempurna. Dier. Itu hukuman mati itu kalau sudah dilesatkan, kalau enggak di jantung, kalau enggak juga di batang otak. Itu enggak lama kemudian meninggal. Tapi seindah-indahnya hukuman mati itu lebih indah Islam. Jangan bisa kaji dimanapun Bu. Ya. Tapi sekali lagi bukan mengerikan Islam itu. Anda bisa kaji Bu, Bapak. Kalau ditembak der mati itu, seseorang pasti masih merasakan sakitnya itu beberapa saat. Tapi kalau di Islam, hukuman mati kalau orang yang pernah bunuh orang gitu ya, dipenggal jebret itu sekian detik meninggal tanpa rasa sakit sedikit pun. Tapi kalau ditembak masih merasakan sakit luar biasa. Tapi Masya Allah, ternyata kesaksian sipir penjara Freddy Budiman yang badannya besar itu, mereka bersaksi bahwa Freddy Budiman jasadnya sangat ringan dan harum, dan Masya Allah ada butiran-butiran keringat itu. Masya Allah, orang sudah meninggal berkeringat, tanda orang yang husnul khatimah. Yang pertanyaan yang paling mahal adalah kita. Bagaimana akhir hidup kita ini? Pertanyaan yang paling mahal. Sudah apa yang kita siapkan untuk kematian kita? Wallahi telah banyak orang Bu. Telah banyak orang yang Allah persaksikan kepada kita. Ada orang, Masya Allah, kisah yang disebutkan oleh para ulama gak jauh dari kita. Itu ada 2 orang meninggal di satu waktu. Satunya Muslim, satunya non-Muslim gitu ya. Non-Muslim sama kafir itu sebenarnya lebih sopan kafir. Kenapa? Kafir itu kan Allah bilang, Innal ladina kafaru Sawaun, di surah Al-Baqarah ayat 6 itu ya.
Ayat ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un, sesungguhnya orang-orang kafir itu sawa'un, sama atas mereka, alaihim a'andartahum am lam tungdirhum. Engkau mau memberi peringatan atau engkau enggak beri peringatan, namanya orang kafir, gitu ya. Am lam tungdirhum la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Namanya orang kafir. Kafir itu artinya apa? Tahu Bu, buku? Buku itu bagian paling depan napa, Bu? Cover gitu. Cover ini kan serapan dari bahasa Arab. Bahasa Inggris yang diserap dari bahasa Arab. Artinya cover itu kan penutup. Buku itu baru bisa dibuka isinya kalau sudah dibuka covernya. Nah, orang kafir itu sama. Orang kafir adalah orang yang masih menutup dirinya dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang kafir, doakan hidayah sampai kepada mereka. Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh, orang yang sudah meninggal dalam keadaan kafir, kita doakan. Nggak sampai doa kita, Bu. Paham ya, Bu ya? Selama ini kemana di dunia gitu loh. Sama halnya. Kita termasuk waliyadzubillah, kalau punya saudara, punya waliyadzubillah, semoga keluarga kita senantiasa Allah jaga keimanan sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang luar biasa ini Allah hadirkan kita di malam Minggu sekali lagi. Malam Ahad, Masya Allah. Di luar sana kemaksiatan luar biasa, Bu. Ya, Masya Allah. Beneran. Ini jenengan nanti lihat, saya sarankan boleh tidur di rumah, enak gitu ya. Enak. Sama aja sebenarnya malamnya gitu ya. Kan kata Rasulullah gini, dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabuh. Tasyabuh itu mengikuti kebiasaan suatu kaum. Itu ya. Fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum yang dia ikuti. Ingat, tahun baru itu identik dengan 3 kebiasaan orang-orang apa aja, Bu? Ada di situ kebiasaan 1, lonceng. 5, 4, 3, 2, 1. Kalau Freddy Budiman, alhamdulillah Allah wafatkan, sudah ngerti ucapkan la ilaha illallah. Insyaallah. Lah itu 3, 2, 1, teng, Allah wafatkan, terus piye, Bu? Ye gitu ya, Bu ya. Astagfirullah, enggak lucu banget gitu ya. Enggak indah banget kematian kalau kayak gitu. Naudzubillahi min dzalik. Oh, itu mabuk-mabukan di mana-mana. Orang kalau sudah mabuk bawa motor, itu apa? Ditabraki kan? Orang mabuk itu naudzubillahi min dzalik. Orang zina di malam tahun baru. Naudzubillah. Itu hotel-hotel udah naudzubillahi min dzalik. Jangan bisa saksikan hari ini, Masya Allah. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun baru itu identik dengan 3 kebiasaan orang-orang 1. Lonceng itu identik dengan orang-orang napa? Nasrani, gitu ya. Terus kemudian kalau dulu-dulu, alhamdulillah sekarang udah enggak, Pak. Trompet ya. Dulu kalau masa kecil saya itu kalau udah tahun baru, kebiasaannya napa? Anak-anak buat trompet-trompet itu ya, atau enggak beli ya. Itu yang paling gila nih itu sebenarnya orang yang jual trompet di pinggir jalan. Coba dulu, Pak. 1, tet. Orang lain beli lagi, nyoba lagi. Akhirnya kan dicoba-coba. Itu loh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, trompet. Trompet itu kebiasaan orang-orang ya Yahudi. Kemudian ada kembang api di situ. Itu kebiasaan orang-orang apa? Majusi kan? Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita hari ini punya agenda, tunda agendanya. Besok aja libur gitu ya. Besok libur. Silahkan ajak keluarga tadabbur alam. Itu kan Masya Allah. Daripada tengah malam mau jenengan cari manapun kesehatan, begadang itu nggak menyehatkan. Sekali tok Mas. Sekali tok sama gitu ya. Sumber kanker, sumber apalah. Gitu ya. Kalau bisa tidur itu secepat mungkin. Malam itu tidurlah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita tidur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya ingin sampaikan materi, masih banyak kok waktunya. Terkait masalah muhasabah. Apa Bapak Ibu tadi? Muhasabah. Apa tadi muhasabah disebut? Introspeksi diri. Bapak Ibu, kita ini harus senantiasa introspeksi diri. Kenapa? Karena bertambahnya tahun yang Allah berikan, bertambahnya usia yang Allah berikan, setiap tahun-tahun yang kita lewati, sejatinya kita sedang berkurang usia jatah yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf,
Surah Al-A'raf itu surat yang ke-7. Kalau tidak salah ayat yang ke-34. Baik, saya buka dulu ya. Surat Al-A'raf ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal." Setiap umat itu telah ditetapkan batas ajalnya. Iya, ayat 34. Surat Al-A'raf ayat 34. "Wa likulli ummatin ajal." Setiap umat itu, setiap saya, setiap jenengan itu sudah ditetapkan oleh Allah batas ajalnya, batas usianya, gitu ya. Fa'idha ja'a ajaluhum, maka ketika ajal itu telah datang kepada mereka batasnya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, maka tidak ada satupun hamba-hamba Allah yang dapat mengakhirkan maupun yang menyegerakan. Jangan pernah lihat orang bunuh diri, coba bunuh diri, terjun dari lantai 2, bunuh diri dia, nggak mati. Pernah lihat? Itu Masya Allah. Berarti batas usia belum Allah tetapkan. Itu mungkin la yamutu wa la yahya. Enggak hidup juga nggak mati. Kelenger seumur hidup itu ya. Wis dikasih sehat malah coba-coba bunuh diri. Akhirnya kalau sudah koma, sudah lumpuh itu, kan jatuh. Jadi lumpuh seumur hidup gitu ya. Akhirnya di kasur. Yang ngurusi keluarganya siapa yang sulit? Orang-orang di sekitarnya. Jangan coba-coba bunuh diri. Orang Islam kok bunuh diri gitu ya. Makanya kalau coba Bu, ada kebuntuan Bapak Ibu, ada ketidaktenangan, coba digali lagi. Barangkali ada faktor dosa yang kita hadirkan di dunia ini, sehingga Allah tempatkan kita hari ini merasa tidak nyaman untuk merasakan setiap ujian hidup yang Allah berikan kepada kita. Sesimpel ini Bu, Bapak. Kalau Allah berikan ujian, Allah berikan cobaan, ya dicobain cobaan yang Allah berikan, gitu ya. Dan kalau Allah berikan nikmat, sesimpel ini kata Ustaz kami, Ustaz Umar Khas, nikmati nikmat yang Allah berikan. Jadi kalau diberikan nikmat, dinikmati. Dengan bersyukur sama Allah. Kasih nikmat motor, ya bawa kemana-mana tempat yang Allah berikan kebaikan sama kita. Kalau diberikan cobaan, pandanglah kebaikan cobaan itu. Misalkan, ya, saya pernah cerita di sini mboten nggih, terkait doa. Bapak Ibu, kita misalkan pengen doa nih sama Allah Subhanahu wa taala, pengen mobil. Harga mobil itu 150 juta, gitu ya. Enggak dikabulkan oleh Allah, padahal Allah janjikan, "Ud'uni astajib lakum." Doalah kepadaku, pasti akan aku perkenankan, pasti akan aku kabulkan doa-doa itu untukmu. Surah Ghafir ayat yang ke-60 itu kan. Insyaallah. Loh, kok doa aku enggak pernah dikabulkan ya? Padahal aku udah doa meminta mobil, harga mobil 150 juta, misalkan gitu ya. Tapi Masya Allah, Allah hindarkan kita dari sebuah musibah, barangkali kita bersama dengan kerabat kantor kita, yang seharusnya di hari itu piknik healing bersama, gitu ya Bu ya, keluar kota, ternyata kita di hari itu sakit, di karantina, nggak boleh keluar sekeluarga. Padahal kita siapkan sangunya, gitu ya, udah nyiapkan perbekalannya. Di hari itu kita di karantina COVID misalkan, gitu ya. Sedih banget. Ternyata waliyadzubillah, ini cuma percontohan aja Bu ya. Kemudian kita dikabari bis yang digunakan oleh teman-teman sekantor kita baru berjalan 1 jam dari tempat keberangkatan, ternyata terjun ke jurang. Gak sedikit orang-orang yang meninggal, gak sedikit orang yang diurus di rumah sakit, yang biayanya barangkali lebih dari 150 juta yang kita inginkan. Masya Allah. Itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti setiap apa yang kita doakan kepada Allah. Karena Allah tidak memberikan setiap apa yang kita inginkan, tetapi Allah memberikan setiap apa yang kita butuhkan, gitu ya. Analogi, gambarannya paling mudah gini Bu. Misalkan Mas Zaid itu ya. Mas Zaid itu Masya Allah, minta sama Allah, boleh nggak minta motor Bu? Minta boleh sama Allah motor gitu ya. Tapi Mas Zaid nanti kalau minta motor, ya Allah aku pengen punya motor yang bagus untuk ngantar Ustadz kajian. Wah gitu kan baik niatnya Bu ya. Misalkan Mas Zaid masih usianya kelas 2 SD, berarti berapa? 7 tahun. Iya, Mas Zaid 7 tahun ya. Nah, misalkan usia 7 tahun, minta motor. Kira-kira kalau dikabulkan di saat itu juga, umur 7 tahun naik motor gede misalkan, ambruk boten? Ambruk. Karena apa? Belum waktunya. Gitu ya. Belum waktunya. Sama,
Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, yang Maha mengetahui kapan hamba-hambanya itu diberikan permintaan yang Allah akan siapkan waktunya tepat di saat dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat untuk kita bermuhasabah? Bermuhasabah, introspeksi diri. Nah, ini dicatat oleh para ulama. Yang pertama manfaat yang akan kita dapatkan adalah meringankan hisab kita ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi mengerikan sekali, Bu. Surah Yasin, tolong kalau barangkali hari ini hati kita belum tersentuh dengan ayat tadi, silakan di tengah malam buka ayat tadi, surah Yasin ayat yang keberapa tadi? 65. Anda resapi betul, bayangkan betul, satu waktu Allah akan hadapkan kita dengan serangkaian dosa yang kita lakukan pada Allah. Ingat, dosa-dosa kita itu di antara hamba yang mulia Allah bentangkan dengan catatan tangan kanannya Allah itu. Kemudian Allah berikan dari sisi kanannya itu catatan seluruh dosa-dosanya akan dilampirkan oleh Allah. Sangat pada saat itu seorang hamba akan begitu bergetar hatinya, takut kepada Allah karena udah ditakut-takuti dulu sama Allah gitu ya. Tapi setelah itu ternyata Allah tampakkan ia surga, sebelumnya ditampakkan dulu neraka dan ditutup oleh Allah tirainya. Dulu sejatinya engkau ditempatkan di sini ketika engkau tidak bertaubat kepadaku. Tetapi ketika engkau bertaubat kepadaku, saat ini tempatmu bukan di tempat ini. Ditutuplah tirainya oleh Allah dan dipandangkan wajah kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu indah ketika di akhirat, ketika di pos pertama di akhirat, apa Bu? Yaumul barzah. Di hari barzah. Barzah itu apa? Lahat, liang lahat itu loh. Lahat itu kalau di Indonesia kan gini ya. Gitu ya, sama di kampung saya juga gitu. Tapi sebenarnya lahat itu yang masuk sedikit ke dalam. Jadi di Islam itu sebenarnya lahat itu gini, ada lengkukan gitu loh, lurus, lengkukan sedikit. Jangan bisa saksikan di pemakaman Muslim, ya kayak gitu. Tapi kalau di pemakaman umum biasanya gini ya. Tapi kalau lahat gitu tadi, menjorok ke sisi sebelah barat gitu ya, untuk menghadapkan wajahnya si mayit ke arah kiblat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita bermuhasabah kepada Allah adalah meringankan hisab kita di sisi Allah sebelum kita dihisab. Makanya nasihat Umar bin Khattab kepada kita apa? Hasibu anfusakum. Hisab-hisablah diri kalian. Hisab itu apa? Menghitung. Hitunglah diri kalian dulu sebelum kalian akan dihisab. Qabla an tuhasabu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah Allah yang hisab, sudah tidak ada kata lagi untuk bertobat kepada Allah. Karena sudah wafat. Wong mati ora obah. Nek obah, ora mati. Amat yang dibocah terus. Anak-anak kalau tahu mayat hidup, lari ya. Tapi sejatinya belum meninggal kok itu ya. Cuma ada sendi yang terlalu lemah gitu ya. Kadang-kadang Masya Allah. Hasibu, kata Umar bin Khattab, anfusakum. Hisablah diri kalian. Hitung-hitung. Muhasabah itu 3 kata para ulama. 1, qablal amal, sebelum kita beramal saleh itu dimuhasabahi dulu. Nanti kalau aku ta'lim, apa yang akan menghantarkan kita kepada kebaikan? Muhasabah sebelum beramal. Jadi orang itu kalau mau beramal muhasabahi dulu. Kalau ta'lim pasti muhasabah kita karena kita butuh bekal, gitu ya. Kalau salat, kenapa kita salat? Karena kita pengen pertolongan Allah datang ketika kita salat. Ya, wasilah doa yang mustajab itu kan kita salat dulu. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat, gitu ya. Oh, kok doaku enggak dikabulkan sama Allah? Kadang-kadang salat kita terlalu ngende-ngende gitu ya. Terlalu nyepelek gitu ya, Bu ya. Kita itu kan sering nunda-nunda. Giliran Allah nunda kita, terus kemudian kita salah-salahkan Allah gitu ya. A'udzubillahi min dzalik gitu ya. Padahal rumusnya gini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah ibadah dulu gitu ya, baru memohon pertolongan. Oh gitu caranya Allah untuk memberikan motivasi kepada kita. Dampak yang pertama apa tadi manfaatnya? Allah akan ringankan hisab kita di sisi Allah. Tadi kalau kita nanti buka di pertengahan malam, akan ada satu masa kita akan ditampilkan oleh Allah segala amalan-amalan yang kita lakukan.
Sekecil apapun amal yang kita lakukan. Ingat, ada mantan gali yang kemudian hijrah jadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah. Umar bin Khattab itu orang yang mau membunuh Nabi. Gitu kan? Umar bin Khattab itu seorang, kalau zaman sekarang disebut preman pasarnya gitu ya. Masya Allah. Di akhir hidupnya diwafatkan di dekat pekuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Itu siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu sampai Hamzah ketika Umar mau masuk Islam, Bu. Kan itu setelah memukul siapa? Ke menantu beliau, Sa'id bin Zaid. Jadi Sa'id bin Zaid itu kan nikah dengan anaknya Umar bin Khattab. Kemudian sudah berislam, Sa'id bin Zaid kemudian bersama istrinya, anaknya Umar bin Khattab membacakan Al-Quran saat itu. Kemudian Umar kan tersentuh di saat itu. Karena tidak mau dikasih tahu, dipukul itu Sa'id bin Zaid. Terkapar itu. Saat itu juga Sa'id bin Zaid. Masya Allah. Salah satu al-ashra al-mubasyaruna bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu kemudian Umar kan tertarik dengan bacaan itu. Apa bacaan ini? Kata Sa'id bin Zaid dan istrinya, engkau tidak akan dapat membaca Quran ini sebelum engkau mandi. Mandilah dan bertemulah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Umar sudah nenteng jalannya, kan jalannya Umar gagah, gitu ya. Orang suka kelahinya Quraisy saat itu ya. Oh, ada orang yang memang tipikalnya kayak gitu ya, Masya Allah. Kemudian datang ke rumahnya ini Arqam bin Abil Arqam, tempat pada saat dakwah secara sembunyi-sembunyi gitu kan. Kemudian diketuklah pintu itu oleh siapa? Umar bin Khattab. Hamzah saat itu. Singanya padang pasir saat itu. Paman Rasulullah yang begitu juga pemberani. Ya Rasulullah, saya tidak akan biarkan Umar untuk menyentuh engkau sebelum nyawaku ini menjadi jaminan untuk dirimu engkau ya Rasulullah. Hamzah membukakan pintu. Apa yang dikatakan Umar? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Orang yang pengen pernah membunuh Rasulullah, ternyata di akhir hidupnya menjadi khalifah, kemudian diwafatkan oleh Allah dan diwafatkan dalam keadaan syahid, ditusukkan saat itu, di saat waktu subuh harinya, dan dimakamkan di samping daripada kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampingnya Abu Bakar, sampingnya adalah Umar. Insyaallah di Masjid Nabawi hari ini. Gitu ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah itu surat yang ke-69, ayat yang ke-18. Ini masih kaitannya orang yang suka hisab, suka menghisab dirinya, bukan ahlul hisab Bu ya. Ahlul hisab beda gitu ya. Tapi menghisab diri artinya memuhasabahi. Muhasabah tadi sebelum beramal. Jadi kalau orang mau beramal itu dimuhasabahi dulu. Kira-kira nanti kalau aku mengerjakan amalan ini, bagaimana nilai pahalanya di sisi Allah gitu loh. Nanti kalau saya berbuat dosa ini, apa konsekuensi yang akan saya terima? Oh, itu muhasabah namanya. Akhirnya akan menjadi apa? Bimbingan sebelum kita beramal. Kemudian yang kedua, muhasabah itu hadir ketika apa? Indal amal. Ketika kita mengerjakan amalan yang kita lakukan kepada Allah. Kita amal nih, sebelumnya niatku ikhlas ya Allah karena Engkau ya Allah. Ternyata di tengah jalan, di belakang kita, mau sholat Bu ya, Allahu Akbar, ternyata di belakang kita para tua nih gitu ya. Itu langsung gini, Allahu Akbar, sendirian, nggak ada orang. Itu persoalan di keikhlasan kita. Penting, makanya muhasabah itu, ya Allah, ampuni ya Allah, ternyata amalku masih kadang-kadang apa? Tercabang niatnya bukan kepada Engkau ya Allah. Baru yang ketiga, muhasabah setelah beramal, gitu ya Pak ya, sebelum, saat, dan sesudah beramal. Sesudah beramal artinya ketika kita telah beramal soleh itu timbang benar. Seharian ini kita beramal soleh, sudahkah benar amal yang kita lakukan adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah remehkan setiap amalan soleh. Jangan pernah remehkan setiap amalan soleh. Nasihat Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beramalah kalian. Beramalah kalian sekecil apapun amalan yang bisa kalian lakukan. Karena kita tidak pernah tahu
Dari arah mana Allah akan panggil kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nasihat ini Abdullah bin Mubarak, seorang ulama kibarut tabi'in. Ya, ada sebagian mengatakan tabi'ut tabi'in. Tapi di antara kalimat yang terkenal adalah kibarut tabi'in. Kibarut tabi'in ini muridnya sahabat yang banyak ketemu sahabat-sahabat seniornya Nabi. Ketemu Umar, ketemu Abu Bakar gitu ya. Nah, Abdullah bin Mubarak ini salah seorang sahabat yang paling banyak bertanya kepada para sahabat-sahabat senior tentang apa kebiasaan mereka. Kok mereka bisa mulia di sisi Rasulullah SAW? Abdullah bin Mubarak itu pernah menasihati dengan nasihat yang sangat mulia. Rubba amalin saghirin. Betapa banyak amalan yang itu dianggap saghir, apa saghir itu? Kecil. Oleh sebagian pandangan, ngajar TPA misalkan, nggak dipandang oleh kebanyakan orang kan nggak dimuliakan gitu ya. Tapi Masya Allah, ngajar TPA itu kan ngajarkan setiap huruf. Itu di sini bapak-bapak atau ibu-ibu, kalau bisa baca Quran hari ini, kalau saya ngerasa ya Pak ya Ibu, yang paling berpotensi besar ngajari saya setelah kedua orang tua saya waktu kecil saya, itu ya guru TPA saya. Gitu ya, Masya Allah. Dan hari ini berarti setiap saya membaca Al-Quran, pahala itu mengalir kepada orang tua dan guru TPA saya. Masya Allah. Itu mungkin gak terkenal mereka, tapi mereka terkenal di penduduk langit. Karena apa? Karena amalan yang mereka hadirkan boleh jadi tidak nampak di hadapan manusia, tetapi mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar. Tu'addibuhun niyah. Karena niatnya yang murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cuma 500 infak hari ini, tapi niatnya ikhlas. Ya Allah, saya tanya Bu, kalau di kantong kita cuma 5.000 gitu ya, 500 itu berarti berapa persennya? 10%. Laras Bu ya? 10%-nya berarti ya? Daripada yang 1 juta tapi infak cuma 2.000. Banyak mana Bu? Oh banyak 5.000 tapi infaknya 500 kan 10% ya? Gitu ya. Tapi 1 juta ya nggak nyepelekan gitu ya. Nggak nyepelekan. Tapi sekali lagi saya ingin tunjukkan kepada antum sekalian bahwa kadang yang kecil bisa bernilai besar karena niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-18. Al-Haqqah itu surat yang ke-69. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yauma idzin tu'radun." Pada satu hari ketika Allah tampakkan kepada kita apa? La takhfa minkum, tidak ada yang tersembunyi dari kalian, khafiyatan, yang tersembunyi di sisi Allah. Artinya semua nanti tampak di sisi Allah. Gak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita hari ini adalah menghisap diri kita. Muhasabah itu nanti fungsinya 2 Pak, Ibu. Jadi kalau jawabannya selain 2 ini, berarti muhasabah kita masih salah. Apa jawabannya? 2. Karena dosa kita masih terlalu banyak, gitu ya. Dan yang kedua, karena amalan kita masih terlalu sedikit, karena masih terlalu kurang, gitu ya Bu ya. Jadi jangan sampai muhasabah kita justru menimbulkan karena ya Allah, aku amale oke, gitu ya. Nanti akan malas beramal saleh, gitu ya. Paham sampai sini ya? Muhasabah itu akan menimbulkan kita merasa karena kita semakin dosanya semakin banyak. Seorang yang muda harusnya berpikir kepada anak-anak yang masih belia. Anak ini Masya Allah belum dicatat dosanya, sementara umurku terus berjalan. Artinya Allah terus mencatat amalku. Maka dia akan pandang bahwa yang anak-anak lebih suci daripada aku. Kalau pandang yang lebih tua, bukan Allah tua dosanya oke, bukan gitu. Tapi berkata dengan hati yang paling lembut, kita dengan penuh rahmat katakan beliau yang lebih tua, artinya usia yang telah Allah berikan lebih banyak, imannya lebih banyak, dahulu dia beriman daripada saya, berarti bekalnya lebih banyak daripada saya. Oh gitu. Jangan sampai Allah laki ingin sore sinau, jangan gitu. Jangan. Tapi harusnya kita berkata muhasabah itu untuk mengintrospeksi diri kita, bukan orang lain. Jadi pulang dari sini jangan mengintrospeksi diri orang. Alah kayak penghuni neraka itu. Nggak boleh. Sekali lagi nggak boleh. Yang kedua Bapak Ibu,
Fungsi kita terus muhasabah, manfaat yang kedua adalah senantiasa Allah berikan petunjuknya kepada kita. Ini yang ditulis para ulama. Kenapa? Orang yang semakin bermuhasabah, semakin dia introspeksi dirinya, semakinlah dia bersemangat bertaubat, semakin banyak beristighfar kepada Allah. Kalau semakin beristighfar, ampunilah dosa-dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan amalan-amalan yang berikutnya, yakni apa? Allah mudahkan seorang hamba tersebut untuk beramal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita singkat aja Bu, Bapak, sudah jam 9 ya. Yang ketiga, kata para ulama bahwa manfaat fadilah dari muhasabah yang ketiga adalah membersihkan hati kita. Hati itu bersihnya karena istighfar, hati itu keruhnya karena dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14 Allah berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Dosa-dosa mereka itulah yang menyebabkan hati mereka tertutup. Yang sehingga kalau sudah tertutup, kadang-kadang panggilan iman pun tidak disambut dengan baik oleh dirinya. Makanya Bapak Ibu, kok kita merasa sulit ibadah, merasa berat beribadah, baru buka Quran kok biasanya bisa 1 juz sehari, tiba-tiba satu masa kok 1 halaman dah ngantuk terus gitu ya. Istighfari, ada dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu siapa? Ya diri kita sama Allah. Gitu ya. Segera istighfari. Dan istighfar itu, taubat itu syaratnya 3. Apa Bu? Rumusnya BMB. Nama Bapak Ibu? BMB. B yang pertama, berhenti dulu dari dosa itu. Itu taubat yang pertama Bu. Syaratnya 1, harus berhenti. Kenapa kalau nggak berhenti? Ya mungkin Allah ampuni gitu ya. Berhenti dulu, tutup keran kemaksiatan itu. Yang kedua, BM. Berarti ya M ya apa? Menyesali. Harus ada penyesalan terhadap dosa yang kita lakukan. Ini taubat kita kepada Allah. Baru yang ketiga, apa? B. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang kita lakukan kepada Allah. Saya ulangi, BMB. Yang pertama apa tadi? Berhenti dulu dari dosa yang kita lakukan sama Allah. Yang kedua, kalau sudah berhenti, tugas kita apa? Menyesali. Harus menyesali, jangan bangga. Apalagi diceritakan, wah aku mah bengi bermaksiat enak tenan Mas. Astagfirullah, itu dosa yang tidak akan diampuni. Muhajirun namanya. Ya, jadi nggak boleh bangga terhadap dosa itu, nggak boleh. Gitu ya, sesali dosa kita. Baru yang ketiga apa tadi? Bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu. Nah, pertanyaan, loh, lah kalau saya ngulangi dosa yang saya lakukan gimana Mas? Gitu ya. Ini pertanyaan yang sama pernah disampaikan kepada Imam Hasan Al-Basri. Ya Imam, saya malu wahai Imam. Saya kemarin melakukan satu dosa. Bertobatlah saya kepada Allah. Kemudian saya ulangi dosa yang sama. Bertobat lagi sama Allah. Kemudian berdosa lagi ya Imam. Mengerjakan dosa yang sama. Bertobat lagi ya Imam. Tidakkah kami ini malu kepada Allah? Kata Imam Hasan Al-Basri, kecewakan syaitanmu. Kecewakan syaitanmu. Dengan cara apa? Kecewakan syaitanmu dengan cara bertaubat engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keberhasilan setan itu ketika kita merasa dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah. Bukan berarti kita menyepelekan dosa Bu ya, tapi kita harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bertaubat insya Allah Allah akan terangi hati kita, Allah akan sembuhkan kita dari segala penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kita langsung tutup aja, yang disebutkan para ulama. Keempatnya belum ya. Keempatnya bahwa manfaat daripada muhasabah adalah selalu menganggap bahwa diri ini perlu kekurangan dan tidak tertipu dengan amal yang telah dilakukan. Tadi ya Pak ya. Kuncinya 2 tadi. Merasa diri masih banyak dosanya. Kemudian yang kedua apa? Karena bekalnya masih terlalu sedikit kepada Allah. Yang terakhir, dengan bermuhasabah kita akan terhindar dari takabur. Takabur itu apa? Sombong. Sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mumpung ini momennya adalah apa? Tahun baru Masehi, tahun baru apakah nanti lagi yang akan datang gitu ya. Yang penting bagi kita terus muhasabah. Kemarin 2022 ini sampai di akhir hari ini, apa yang sudah kita lakukan saja. Apa yang dosa yang sudah kita lakukan? Apa kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain? Ingat, kalau dosa kita kepada Allah,
Tobatnya dengan 3 cara tadi, BMB. Berhenti, menyesali dan bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi kalau sudah zalim sama orang, hati-hati. Ini harus kita iringi dengan cara tobat yang keempat. Karena Allah nggak bisa ampuni dosa kezaliman. Kecuali dengan yang keempat, menghalalkan hak orang yang telah kita zalimi. Gitu Bu ya. Jadi berhati-hati untuk kita menzalimi orang di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di waktu-waktu yang injury time. Di akhir-akhir 2022 ini, semoga 2023 semakin baiklah amal kita, semakin baik pula bekal yang kita siapkan menghadap Allah, sehingga mudah-mudahan Bu, silahkan di list Bu ya, nanti di rumah gitu. Di list di tembok kamar sambil tulis sih yang paling atas bismillah gitu ya. 2023 insya Allah umroh, 2023 insya Allah bisa haji misalkan. Oh mudah bagi Allah gitu ya. Allah manggil umroh itu bagi orang yang mampu versinya Allah gitu ya. Nggak harus punya duit kan orang yang mampu gitu ya. Mampu versinya Allah. Nanti 2023 insya Allah udah nikah gitu ya. Misalkan yang belum nikah, yang udah nikah ya 2 kali, Senin Ibu. Oke, barakallahu fikum, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kekurangan seluruhnya datang dari diri kami pribadi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang muda yang ada di depan Bapak Ibu ini bukan berarti bermaksud menggurui ya Bapak Ibu. Kita cuma diberikan amanah untuk menyampaikan apa yang pernah kami pelajari di majelis ini. Semoga apa yang hari ini kita pelajari dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.